jemaat Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini saya ajak jemaat sekalian untuk kita belajar firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Jikalau jemaat Tuhan sudah menemukan Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, silakan katakan amin. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Judul dari firman Tuhan ini persembahan yang benar. Ayat yang pertama dan yang kedua kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, terima kasih jemaat Tuhan kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu cara hidup yang meresponi kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, sampai kita bisa menikmati hari sukacita dalam kehidupan kita di bulan Desember ini, karena di bulan Desember ini kita memperingati dan merayakan hari kelahiran Kristus, itu oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita masih sehat, kita masih mampu bekerja, kita masih mampu berkarya dalam kehidupan kita masih mampu menjalankan pendidikan, kita masih mampu menjalankan semua tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menyombongkan diri. Jangan kita menganggap bahwa kita ini manusia yang paling hebat, kita ini manusia yang paling unggul, kita ini manusia yang paling kuat. Padahal kita adalah manusia yang sebenarnya sangat terbatas, sangat lemah, penuh dengan kekurangan. Bapak Ibu Saudara, bukannya saya membuat Bapak Ibu Saudara kecut hati dan tawar hati, tapi kita harus memahami bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang sungguhnya sangat terbatas. Kalau kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih mampu menjalankan pekerjaan dalam hari-hari hidup kita, menjalankan semua hal dalam hidup kita, itu oleh karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernatal di ibadah-ibadah di gereja-gereja tetangga yang mengundang kita. Ya itu oleh karena kebaikan Tuhan. Kita diberkati lewat makanan jasmani, ya kan Bapak Ibu? Di ibadah Natal yang Bapak Ibu kunjungi selama ini, entah dimanapun itu, Bapak Ibu Saudara nikmati makanan-makanan yang begitu enak dan lezat, ya Bapak Ibu Saudara. Ya bermacam-macam makanan yang disajikan. Tetapi kita perlu memahami bahwa kita harus senantiasa selalu dapat mengerti bahwa kita hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Kita masih hidup sampai sekarang ini oleh karena kebaikan Tuhan, dan kita masih bisa bernatal oleh karena kebaikan Tuhan. Ya, makanya kita harus selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimanakah supaya kita bisa hidup meresponi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu perlu diresponi Bapak Ibu, bukan untuk kita abaikan, bukan untuk kita cuekin, bukan kita akan sepele, tapi kita harus responi. Kristus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, nanti kita akan rayakan di tanggal 25 Desember. Nanti di tanggal 25 Desember saya akan banyak bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi pada kesempatan ini saya mau ajak jemaat sekalian untuk kita bisa belajar untuk cara hidup yang meresponi kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati dan memelihara hidup kita dengan setia. Saya ingin bagikan menjadi 3 poin untuk kita sama-sama terima dalam kesempatan pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Silakan Dwi tampilkan poin yang pertama, bagaimana kita hidup meresponi kebaikan Tuhan. Yang pertama, saya simpulkan dari ayat yang pertama, yaitu
mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tubuh kita yang ada sekarang ini, puji Tuhan, masih di antara kita nih ada yang punya anggota tubuh yang sempurna, punya penglihatan yang sempurna, punya pendengaran yang sempurna, punya mulut yang sempurna, punya tangan yang sempurna, punya kaki yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu adalah bagian dari tubuh kita. Dan kita perlu mempersembahkannya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita gunakan mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan dan memandang kepada Tuhan. Melihat bahwa Tuhan masih setia memberkati kita, melihat bahwa Tuhan masih setia memelihara hidup kita, dan melihat bahwa Tuhan masih setia melindungi kita. Dan kita perlu untuk selalu memandang Tuhan lewat mata kita, Bapak Ibu Saudara, melihat semua yang baik dalam hidup kita dan tidak berfokus kepada segala masalah persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita tidak bisa menghindari yang namanya berbagai macam masalah. Berbagai macam masalah silih berganti terjadi dalam hidup kita. Masalah yang membuat kita berduka cita, masalah yang membuat kita berbeban berat, bahkan masalah yang sakit penyakit, masalah yang menimpa dalam kehidupan rumah tangga kita, baik itu masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, atau masalah antara orang tua dan anak, bermacam-macam masalah kita tidak bisa hindari. Tetapi janganlah kita terlalu fokus memandang masalah itu, tapi kita harus fokus memandang menggunakan mata kita yang selalu mau mengarah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah penolong kita yang pasti siap memberikan pertolongan atas segala masalah hidup kita. Makanya kita jangan andalkan logika kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita andalkan kehebatan kita, jangan kita andalkan kecerdasan kita, tapi kita harus andalkan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang harus kita selalu pandang lewat mata kita. Tidak hanya memandang Tuhan dengan mata, tetapi kita juga perlu menggunakan telinga kita untuk selalu mendengar dengan peka suara Tuhan, mendengar dengan peka perkataan Tuhan, dengan peka kita gunakan telinga kita untuk mendengar perintah-perintah Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang harus kita selalu dengar dalam hidup kita. Manusia di luar sana yang tidak senang, yang tidak suka dengan kita, yang membenci dengan kita atau iri hati kita, bisa dengan berbagai cara lewat perkataan untuk menjatuhkan kita, untuk menyakiti, melukai hati kita. Tapi kita punya hak untuk memilih tidak mendengarkan perkataan mereka. Karena perkataan-perkataan mereka yang demikian hanyalah merusak hati kita, hanyalah membuat kita tidak damai sejahtera. Makanya Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak bermanfaat dari siapapun yang tidak suka dengan kita punya hak untuk tidak mendengarnya. Alainya mendengai perkataan-perkataan yang seperti itu. Tapi marilah kita lebih berbanyak untuk mendengar dengan peka perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mendatangkan damai sejahtera, firman Tuhan mendatangkan sukacita, firman Tuhan mendatangkan berkat dan jalan keluar atas kehidupan kita. Itu yang paling penting untuk selalu kita dengar lewat telinga kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak sampai dengan hal itu kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, tidak hanya lewat mata untuk melihat, tidak hanya lewat telinga untuk mendengar, tetapi marilah kita gunakan tangan kita untuk bekerja melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin waktu kita rayakan Natal di gereja kita pada tanggal 11 Desember, saya bersyukur kepada Tuhan melihat jemaat Tuhan yang bersedia mengorbankan waktu, tenaga, bekerja untuk mempersiapkan Natal kita tanggal 11 Desember. Itulah bukti kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang kita miliki dalam hidup kita, bekerja untuk melayani Tuhan. Dan itu tidaklah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bukti kita mempersembahkan tubuh kita. Tangan kita masih sehat, kita bisa gunakan bekerja. Ada yang menghias pohon Natal, ada yang mencantum, ada lagi yang membersihkan kipas angin, ada lagi yang mengecat jendela, dan segala hal yang dilakukan itu dengan tangan.
Itu juga berbicara bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bekerja kepada Sang Pemilik kehidupan yang setia memberkati kita, yaitu bekerja untuk Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa tidak sia-sia jerih lelah Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja kemarin. Puji Tuhan. Itu adalah sebuah bukti nyata kita mempersembahkan tubuh kita untuk menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan. Tidak hanya dengan tangan, dengan kaki. Puji Tuhan, kalau kaki kita masih sehat, kedua kaki kita ini masih sehat dan masih normal, kita masih bisa berjalan dengan normal. Oleh karena itu, marilah kita selalu ringankan kedua kaki kita yang masih sehat dan normal, Bapak Ibu Saudara, untuk berjalan, melangkahkan kaki kita dalam menjalani hari-hari hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Ringankan kedua kaki kita untuk melangkah berjalan dalam jalannya Tuhan yang sempurna. Melangkahkan kaki, mari kita ringankan kedua kaki kita untuk melangkahkan kaki kita berjalan menuju rumah Tuhan di ibadah hari Minggu. Untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Marilah kita ringankan kedua kaki kita ini, Bapak Ibu Saudara, untuk berjalan di dalam rancangan Tuhan yang indah dan yang terbaik, untuk menggenapi kehendak Tuhan. Terkadang manusia paling gampang meringankan kedua kakinya, melangkah berjalan ke tempat-tempat yang, mohon maaf, tidak jelas. Tidak ada Tuhan di tempat itu. Karena apa? Di tempat itu ada hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat untuk kerohanian. Bapak Ibu pasti paham hal-hal duniawi yang dimaksudkan itu apa. Di situ tidak mungkin ada Tuhan. Sekalipun Tuhan melihat 24 jam setiap kita. Tetapi sangatlah miris dan sangatlah prihatin kalau ada di antara kita paling gampang meringankan kedua kaki melangkah tempat-tempat seperti itu. Tapi untuk meringankan, untuk melangkah ke rumah Tuhan di ibadah minggu kok berat sekali. Kalau sakit kakinya, kami hamba Tuhan bisa maklumi dan kami siap doakan dia kakinya sembuh, dan pada minggu depan dia bisa hadir bersama-sama ibadah menyembah Tuhan di gereja ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kedua kaki kita yang masih sehat, masih normal, yang paling utama kita ringankan kaki kita ini untuk melangkah kemana? Ke rumah Tuhan, ibadah. Seperti ini ibadah hari Minggu. Mari kita persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita melangkah ke tempat yang paling benar di mata Tuhan, di tempat yang berkenan di hati Tuhan, bukan di tempat-tempat yang tidak jelas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih sehat, tubuh kita masih sehat, berarti kita masih diberkati Tuhan, kita masih disayang oleh Tuhan. Dan mari kita persembahkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang pertama, saya simpulkan dari ayat yang pertama. Lanjut di poin yang kedua. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Saya simpulkan dari ayat 2a, Bapak Ibu Saudara. Mengapa tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena keinginan dunia adalah keinginan yang bertentangan dengan firman Allah, yang lebih menuruti keegoisan, kepentingan dirinya sendiri daripada menuruti hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau kita menjadi serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita selalu untuk mau memaknai kebaikan Tuhan, memaknai kemurahan Tuhan dalam hidup ini dengan hidup yang sesuai dengan kata Tuhan, bukan hidup yang serupa dengan dunia ini. Dunia sedang dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak mengharapkan, Tuhan tidak mau kita hidup menjadi serupa dengan dunia yang sementara ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini bukan tempat yang abadi. Dunia ini bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah masuk surga. Karena surga adalah tempat yang abadi, tempat di mana Tuhan Yesus berada. Di sanalah Tuhan Yesus berada, di sanalah Tuhan Yesus bertahta, berkuasa, dan Dia mau agar kita mencapai hidup yang abadi di surga, bukan hidup di dunia ini.
bukan hidup untuk melakukan hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir, marilah kita memperbaharui pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 2b. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita akan tenang, pikiran kita akan selalu baik jikalau kita isi pikiran kita ini dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak bernilai rohani. Memang di dunia ini banyak sekali hiburan-hiburan yang bisa kita dapatkan, baik lewat media sosial, lewat teknologi yang canggih, yaitu Android, iPhone, HP yang bermacam-macam. Tetapi jangan sampai kita salah mengisi pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Pastikan pikiran kita ini selalu positif, karena kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya hak untuk memilih. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan atau kita mau hidup sesuka hati kita. Kita mau isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan atau dengan hal-hal yang bersifat hiburan-hiburan di luar sana yang bukan kebaktian, yang bukan ibadah. Tapi kalau kita tahu mana yang baik dan benar di hadapan Tuhan, pasti kita memilih mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, kan? Ya, kita pasti memilih kebenaran firman Tuhan. Itulah yang perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita, supaya pikiran kita ini sehat, akal kita ini sehat, akal kita ini jernih, sehingga kita tidak salah bertindak dalam hidup ini. Orang banyak salah bertindak itu gara-gara apa, Bapak Ibu Saudara? Karena pikirannya tidak sehat, makanya dia salah bertindak. Tetapi kalau Bapak Ibu mau bertindak dengan bijaksana, sehingga Bapak Ibu tidak salah dalam bertindak, maka Bapak Ibu harus isi pikiran Bapak Ibu Saudara dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sempurna, yang harus melekat di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita hidup dikuasai oleh firman Allah, bukan dikuasai oleh ketersinggungan, bukan dikuasai oleh sakit hati, bukan dikuasai oleh iri hati, bukan dikuasai oleh kebencian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 poin saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara yang kita perlu lakukan sebagai cara hidup yang meresponi kebaikan Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, kita harus, di poin yang pertama tadi, kita diajarkan supaya mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, tadi kita diberikan nasihat supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang ketiga, kita perlu perbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah 3 poin yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah menasihati kami tentang cara hidup yang meresponi kebaikan Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman Tuhan ini dapat kami hidupi dengan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, yang mengarahkan kami kepada hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, sehingga lewat hal itulah hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima bersama-sama pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali kepada WL. Persilakan.